Bagian 1. Pengenalan. Rini selalu percaya bahwa pernikahannya dengan Dimas adalah impian yang menjadi kenyataan. Dimas, pria tampan dan sukses, dikenal sebagai sosok yang ramah dan perhatian. Ketika mereka menikah 3 tahun yang lalu, semua orang mengatakan bahwa mereka adalah pasangan yang sempurna. Dimas adalah tipe suami yang diinginkan banyak wanita, baik hati, bertanggung jawab, dan pekerja keras. Namun, kebahagiaan itu perlahan memudar. Dalam beberapa bulan terakhir, Rini merasa ada jarak yang mulai tumbuh di antara mereka. Sikap Dimas berubah. Dia menjadi lebih pendiam dan cenderung menghindari percakapan mendalam. Saat mereka makan malam bersama, Dimas sering terlihat sibuk dengan ponselnya, menjawab pesan-pesan yang katanya penting untuk pekerjaan. Ketika Rini bertanya mengapa dia pulang larut malam hampir setiap hari, Dimas hanya menjawab singkat, "Banyak urusan kantor, sayang." Namun, jawaban itu tidak lagi memuaskan Rini. Ada sesuatu yang mengganjal di hatinya, sesuatu yang membuatnya mulai merasa tidak nyaman. Kecurigaan itu semakin kuat saat Rini memperhatikan kebiasaan baru Dimas. Dia kini selalu membawa ponsel kemanapun, bahkan ke kamar mandi. Sebelumnya, Dimas adalah orang yang santai dengan ponselnya, sering meninggalkannya di meja makan atau sofa. Tapi sekarang, ponsel itu seperti bagian dari dirinya. Pernah suatu kali, Rini mencoba melihat layar ponsel Dimas yang berbunyi di atas meja. Tapi Dimas dengan cepat mengambilnya sebelum Rini sempat membaca pesan yang masuk. "Cuma urusan kantor," kata Dimas dengan senyum yang membuat hati Rini justru semakin tidak tenang. Rini mencoba mengabaikan perasaan itu. Dia mencoba berpikir positif, mungkin Dimas memang sedang sibuk dengan pekerjaannya. Namun, semakin dia berusaha, semakin jelas bahwa ada sesuatu yang disembunyikan oleh suaminya. Di malam-malam sepi, Rini sering merenung sendirian di kamar mereka. Dia bertanya-tanya, apakah dia telah melakukan sesuatu yang salah? Apakah dia kurang perhatian pada Dimas? Ataukah ada wanita lain yang kini menjadi tempat Dimas berbagi cerita dan kasih sayang? Pada akhirnya, Rini memutuskan untuk tidak hanya menunggu jawaban datang dengan sendirinya. Dia tahu ada sesuatu yang salah dalam pernikahannya, dan dia tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian. Dengan berat hati, dia mulai menyusun rencana untuk mencari tahu kebenaran di balik perubahan sikap Dimas. Meskipun hatinya penuh dengan rasa takut akan apa yang mungkin dia temukan, Rini tahu bahwa dia harus menghadapi kenyataan, apapun itu. Bagian 2. Penyelidikan. Setelah berminggu-minggu menyimpan kecurigaan, Rini akhirnya memberanikan diri untuk mulai menyelidiki. Malam itu, saat Dimas tidur lelap, Rini dengan hati-hati mengambil ponsel suaminya dari meja di sisi tempat tidur. Tangannya gemetar saat dia membuka kunci ponsel itu, berharap tidak menemukan sesuatu yang menyakitkan. Namun, harapannya pupus ketika dia menemukan pesan-pesan mencurigakan dari seseorang bernama Maya. Pesan-pesan itu pendek dan terlihat biasa saja di permukaan, tetapi kata-kata seperti, "Aku sudah kangen lagi," dan "Kapan kita ketemu lagi?" membuat hati Rini serasa remuk. Rini ingin segera membangunkan Dimas untuk menuntut penjelasan, tetapi dia sadar bahwa ini belum cukup sebagai bukti. Dia tidak ingin Dimas mengelak dan menganggapnya sebagai istri yang cemburu tanpa alasan. Dengan air mata yang menggenang, Rini meletakkan kembali ponsel itu dan mencoba tidur. Meskipun pikirannya terus berputar tentang siapa Maya itu dan seberapa jauh hubungan mereka telah berlangsung. Keesokan harinya, Rini memutuskan untuk mengambil langkah yang lebih serius. Dia mencari informasi tentang detektif swasta yang bisa membantunya. Dengan rekomendasi dari seorang teman, dia akhirnya menghubungi seorang detektif bernama Pak Herman, yang terkenal karena keahliannya menangani kasus perselingkuhan. "Saya ingin tahu apakah suami saya memiliki hubungan dengan wanita lain," kata Rini dengan suara bergetar saat berbicara dengan Pak Herman. Detektif itu setuju untuk memulai penyelidikan dan meminta beberapa informasi dasar tentang kebiasaan Dimas, termasuk jadwal kerja dan tempat-tempat yang sering dia kunjungi. Dalam beberapa hari, Pak Herman mulai memberikan laporan. Dia mengatakan bahwa Dimas sering bertemu dengan seorang wanita di sebuah kafe kecil di sudut kota. Dari foto-foto yang diambil oleh tim detektif, Rini melihat Dimas dan Maya duduk berdua, tampak akrab. Mereka tertawa bersama, dan ada momen di mana Dimas terlihat memegang tangan Maya. Foto itu adalah pukulan berat bagi Rini. Ini bukan lagi dugaan. Ini adalah bukti nyata bahwa suaminya telah melanggar janji pernikahan mereka. Semakin banyak bukti yang dikumpulkan oleh Pak Herman,
semakin jelas hubungan antara Dimas dan Maya. Mereka tidak hanya bertemu di kafe, tetapi juga sering pergi bersama ke tempat lain, termasuk hotel. Rini merasa hancur, tetapi dia tahu bahwa ini adalah langkah yang harus dia ambil untuk mendapatkan kejelasan. Dengan semua bukti di tangannya, Rini memutuskan bahwa dia siap menghadapi suaminya. Dia tidak akan membiarkan dirinya terus berada dalam bayang-bayang kebohongan ini. Sekarang, saatnya kebenaran terungkap. Bagian 3. Konfrontasi dan kesedihan. Malam itu, Rini memutuskan untuk menghadapi Dimas. Dengan semua bukti di tangannya, termasuk foto-foto dari detektif, ia menunggu suaminya pulang. Dimas tiba di rumah seperti biasa, dengan senyum yang terlihat lelah namun tenang. Namun, kali ini, Rini tidak lagi diam. Dia berdiri di depan Dimas dan berkata dengan suara tegas, "Kita perlu bicara, sekarang juga." Dimas tampak bingung, tapi mengangguk. Mereka duduk di ruang tamu, dan Rini langsung mengeluarkan foto-foto yang telah diberikan oleh Pak Herman. "Ini apa, Mas? Siapa dia?" tanya Rini sambil menunjukkan foto Dimas yang sedang tertawa bersama Maya di sebuah kafe. Wajah Dimas langsung berubah. Senyumnya lenyap, digantikan oleh ekspresi terkejut dan cemas. Dia mencoba meraih foto-foto itu, tetapi Rini dengan cepat menariknya kembali. "Jelaskan, Mas, apa hubunganmu dengan dia?" Suara Rini bergetar, menahan luapan emosi yang hampir tidak terkendali. Awalnya, Dimas mencoba menyangkal. "Dia cuma teman, sayang. Aku sering ketemu dia untuk urusan kerja," katanya sambil menghindari tatapan Rini. Namun, Rini tidak lagi bisa ditipu. Dia menunjukkan foto lain, yang memperlihatkan Dimas dan Maya bergandengan tangan. "Apakah ini juga urusan kerja, Mas?" ujar Rini dengan nada sinis. Kali ini, Dimas tidak bisa berbohong lagi. Dia menundukkan kepalanya dan mengakui, "Aku salah. Aku dan Maya kami punya hubungan." Pengakuan itu menghancurkan hati Rini. Air matanya mengalir tanpa henti. "Kenapa, Mas? Apa aku tidak cukup untukmu? Apa aku kurang baik sebagai istri?" tanya Rini sambil terisak. Dimas mencoba menjelaskan, tetapi alasannya terdengar hampa. "Aku nggak tahu kenapa, sayang. Aku hanya merasa nyaman sama dia. Tapi aku nggak pernah berniat meninggalkanmu," katanya, tapi kata-kata itu hanya menambah luka di hati Rini. Malam itu menjadi malam terberat dalam hidup Rini. Dia mengunci diri di kamar, menangis hingga tubuhnya terasa lelah. Dalam pikirannya, ia terus bertanya-tanya apa yang salah dalam pernikahan mereka. Apakah dia tidak cukup baik? Apakah dia telah gagal menjadi istri yang seharusnya? Namun, di tengah kesedihannya, Rini juga merasa marah. Dia tidak bisa menerima bahwa Dimas, pria yang berjanji akan mencintainya selamanya, telah mengkhianatinya begitu saja. Pagi harinya, Dimas mencoba meminta maaf. Dia berjanji untuk memutuskan hubungannya dengan Maya dan memperbaiki pernikahan mereka. Namun, bagi Rini, pengkhianatan ini terlalu dalam untuk dimaafkan begitu saja. Dia membutuhkan waktu untuk berpikir, tetapi satu hal yang pasti, kepercayaan yang dulu ia miliki pada Dimas kini telah hancur berkeping-keping. Untuk pertama kalinya dalam pernikahan mereka, Rini merasa sangat sendirian. Bagian 4. Pertarungan. Setelah malam yang penuh tangis dan rasa hancur, Rini memutuskan bahwa dirinya tidak bisa diam saja. Dia tahu bahwa meski Dimas telah meminta maaf dan berjanji akan berubah, pengkhianatan ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan kata-kata. Dia membutuhkan tindakan nyata untuk membuktikan apakah Dimas benar-benar layak diberi kesempatan kedua atau tidak. Rini menyusun langkah selanjutnya dengan hati-hati, memastikan bahwa dirinya tidak lagi menjadi korban. Dimas, di sisi lain, mulai menunjukkan usaha untuk memperbaiki hubungan mereka. Dia memutuskan untuk menghapus kontak Maya dari ponselnya di depan Rini, bahkan bersedia memperlihatkan isi pesan dan emailnya setiap malam. Namun, tindakan ini tidak cukup untuk menghilangkan kecurigaan Rini. Dalam pikirannya, ia terus bertanya-tanya, apakah ini hanya sandiwara lain dari Dimas untuk menutupi kesalahan? "Aku ingin bukti nyata, Mas. Bukan sekadar janji-janji kosong," kata Rini tegas saat Dimas mencoba berbicara dengannya suatu malam. Situasi semakin rumit ketika Maya, merasa ditinggalkan oleh Dimas, mulai menyebarkan rumor tentang hubungan mereka di media sosial. Maya memposting foto-foto dirinya bersama Dimas,
lengkap dengan caption penuh sindiran seperti, "Bersama orang yang membuatku merasa hidup lagi." Postingan itu segera menjadi bahan gosip di antara teman-teman dan keluarga mereka. Rini merasa dipermalukan, sementara Dimas terus berusaha menyangkal bahwa dirinya masih berhubungan dengan Maya. Kondisi ini memicu pertengkaran besar antara Rini dan Dimas. "Kamu bilang sudah putus dengannya, tapi kenapa dia masih punya foto-fotomu?" teriak Rini, suaranya penuh kemarahan. Dimas mencoba menjelaskan bahwa foto-foto itu diambil sebelum dia memutuskan hubungan dengan Maya, tetapi Rini tidak yakin. "Aku tidak tahu lagi harus percaya apa. Mas, kamu mengkhianati aku sekali, apa jaminannya kamu tidak akan melakukannya lagi?" Dalam tekanan dan frustrasi, Dimas akhirnya setuju untuk memberikan hak penuh pada Rini untuk memutuskan masa depan pernikahan mereka. Namun, Maya tidak tinggal diam. Dia mencoba menghubungi Rini secara langsung, mengklaim bahwa Dimas masih terus berhubungan dengannya secara diam-diam. Maya bahkan menawarkan bukti berupa tangkapan layar pesan-pesan Dimas yang seolah-olah menunjukkan bahwa Dimas masih mencintainya. Namun, Rini tidak mau lagi terjebak dalam permainan emosi ini. Dengan kepala dingin, ia meminta Maya untuk bertemu secara langsung. Di pertemuan itu, Rini menghadapi Maya dengan keberanian yang luar biasa. "Kalau kamu memang yakin dia mencintaimu, kenapa kamu tidak bahagia? Kenapa kamu masih mencoba menghancurkan hidupku?" tanya Rini dengan nada tajam. Maya terdiam sejenak sebelum akhirnya mengaku bahwa dia merasa ditinggalkan dan tidak tahu bagaimana menghadapi situasi ini. Dalam momen yang penuh emosi itu, Rini menyadari sesuatu. Masalah ini bukan hanya tentang perselingkuhan Dimas, tetapi juga tentang keputusannya untuk mempertahankan harga dirinya. Dia tahu bahwa dia harus memilih antara terus bertahan di pernikahan yang telah ternoda, atau membebaskan dirinya dari luka ini. Dengan kekuatan yang dia kumpulkan dari rasa sakitnya, Rini memutuskan bahwa pertarungan ini bukan hanya melawan Dimas atau Maya, tetapi juga perjuangan untuk mendapatkan kembali kendali atas hidupnya. Kini, Rini bersiap untuk langkah berikutnya, sebuah keputusan yang akan mengubah segalanya. Pilihannya akan menentukan apakah ia akan tetap bertahan demi pernikahan ini atau melangkah pergi untuk memulai hidup baru. Namun, satu hal yang pasti, Rini tidak akan membiarkan dirinya menjadi korban lagi. Bagian 5. Drama. Konflik antara Rini, Dimas, dan Maya mencapai puncaknya ketika Maya memutuskan untuk datang ke rumah mereka tanpa pemberitahuan. Suatu sore, saat Rini sedang bersiap-siap untuk pergi bekerja, bel pintu berbunyi. Ketika Rini membuka pintu, di sanalah Maya berdiri dengan ekspresi penuh tantangan. "Kamu pikir aku akan menyerah begitu saja?" kata Maya dengan nada sinis. Rini menahan diri, mencoba untuk tetap tenang, meskipun amarahnya mulai mendidih. Dimas, yang kebetulan sedang berada di rumah, segera muncul di ruang tamu. Wajahnya pucat melihat Maya berdiri di depan pintu. "Apa yang kamu lakukan di sini? Aku sudah bilang kita selesai," seru Dimas, suaranya sedikit bergetar. Namun, Maya tidak mundur. Dia melangkah masuk tanpa diundang, menatap Dimas dengan mata penuh amarah. "Selesai? Kamu pikir semua ini bisa selesai begitu saja? Kamu yang memulai ini, Dimas. Dan sekarang kamu mau meninggalkan aku seperti ini?" Rini berdiri di antara mereka, merasa seperti boneka yang tidak memiliki kendali atas situasi ini. Namun, Maya tidak berhenti di situ. Dia mulai mengeluarkan semua yang ada di pikirannya, menuduh Dimas telah memanfaatkan perasaannya dan mempermainkan dirinya. Maya bahkan mengatakan bahwa dia hamil. Sebuah pernyataan yang membuat Rini semakin terpukul. "Apa? Hamil?" Rini menatap Dimas dengan air mata yang mulai mengalir. Namun, Dimas dengan tegas menyangkal, mengatakan bahwa Maya hanya mencoba memanipulasi mereka. Pertengkaran itu berubah menjadi kekacauan besar. Maya mulai menangis histeris, sementara Dimas mencoba menjelaskan semuanya kepada Rini. "Aku tidak pernah menjanjikan apapun padanya. Aku sudah bilang semuanya selesai, Rini," teriak Dimas. Namun, Rini tidak bisa lagi membedakan mana yang benar dan mana yang bohong. Rasa sakitnya begitu dalam, seolah-olah dia sedang menyaksikan hidupnya runtuh di depan matanya. Situasi semakin buruk ketika tetangga mulai mendengar keributan mereka. Beberapa orang bahkan keluar rumah untuk melihat apa yang sedang terjadi. Rini merasa malu sekaligus terpojok. Maya terus meneriakkan tuduhannya, sementara Dimas berusaha mengusirnya keluar. Pada akhirnya,
Rini tidak bisa lagi menahan dirinya. Dia berteriak keras. "Cukup! Semua ini sudah cukup!" Suaranya menggelegar, menghentikan pertengkaran itu sejenak. Rini akhirnya mengambil keputusan mendadak. Dia mengambil tasnya dan keluar dari rumah, meninggalkan Dimas dan Maya yang masih terkejut dengan tindakannya. Dengan air mata yang mengalir deras, Rini berjalan tanpa arah, mencoba mencari udara segar di tengah kekacauan yang baru saja terjadi. Dalam hatinya, dia tahu bahwa ini adalah titik terendah dalam hidupnya. Namun, dia juga sadar bahwa dia tidak bisa terus hidup dalam situasi seperti ini. Di tengah malam, Rini kembali ke rumah hanya untuk mengambil barang-barang pentingnya. Kali ini, dia tidak berbicara sepatah kata pun pada Dimas, yang hanya bisa menatapnya dengan wajah penuh penyesalan. Maya sudah pergi, tetapi luka yang dia tinggalkan masih membekas dalam. Rini tahu bahwa langkah berikutnya adalah tentang dirinya sendiri, bukan lagi tentang mempertahankan pernikahan yang sudah rusak ini. Drama ini mungkin telah mencapai klimaksnya, tetapi Rini sudah memutuskan bahwa ia harus keluar dari lingkaran ini, tidak peduli apa yang akan terjadi selanjutnya. Bagian 6. Solusi. Setelah meninggalkan rumah, Rini memutuskan untuk tinggal sementara di rumah sahabatnya, Lina. Dalam keheningan malam, dia merenung panjang. Di satu sisi, ia merasa lega telah keluar dari situasi penuh drama, tetapi di sisi lain, ia merasa hancur. Cinta yang selama ini dia bangun bersama Dimas telah berubah menjadi luka mendalam. Namun, Rini tahu bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam keadaan seperti ini. Dia harus mengambil tindakan yang tegas untuk masa depannya. Esok paginya, Rini memutuskan untuk menemui seorang pengacara. Dengan bantuan Lina, dia mendapatkan kontak seorang pengacara handal yang dikenal profesional dalam menangani kasus perceraian. Pengacara itu, Pak Budi, mendengarkan kisah Rini dengan serius dan menyarankan langkah-langkah yang harus diambil. "Kamu punya hak penuh untuk mempertahankan harga dirimu, Rini. Dengan bukti-bukti yang kamu miliki, saya yakin kita bisa membawa kasus ini ke pengadilan dan mendapatkan keadilan," kata Pak Budi, memberinya semangat baru. Sementara itu, Dimas tidak tinggal diam. Dia berusaha memperbaiki keadaan dengan meminta maaf kepada keluarga Rini dan mencoba menjelaskan situasinya. Namun, Rini tidak lagi ingin mendengar permintaan maaf kosong. Dia memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai, meskipun keputusan itu tidak mudah. Dimas memohon agar diberi kesempatan kedua, bahkan mengancam akan mempersulit proses perceraian. Namun, kali ini Rini tidak gentar. Dia telah mempersiapkan segalanya dengan matang. Di tengah proses hukum, Maya kembali mencoba mengganggu hidup Rini. Maya menghubungi Rini dan mengaku bahwa ia hanya memanfaatkan Dimas untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Maya bahkan mengatakan bahwa dia tidak pernah benar-benar mencintai Dimas, yang membuat Rini semakin yakin bahwa keputusan untuk meninggalkan Dimas adalah langkah yang tepat. Rini memblokir semua akses Maya dan memutuskan untuk fokus pada dirinya sendiri. Rini mulai merasakan kekuatan baru dalam dirinya. Dia mengikuti saran pengacaranya untuk membangun kembali hidupnya. Rini mendapatkan pekerjaan baru di sebuah perusahaan besar, mengandalkan pengalaman dan keterampilannya. Dalam prosesnya, dia menyadari bahwa hidup tanpa Dimas tidak seburuk yang dia bayangkan. Sebaliknya, dia merasa bebas untuk menemukan jati dirinya yang sempat hilang selama pernikahan mereka. Bagian 7. Penutup dan happy ending. Setelah proses perceraian selesai, pengadilan memutuskan bahwa Dimas harus memberikan kompensasi kepada Rini atas semua penderitaan yang telah ia alami. Keputusan ini menjadi kemenangan besar bagi Rini, bukan hanya secara hukum, tetapi juga secara emosional. Dia merasa bahwa akhirnya keadilan berpihak padanya. Dimas hanya bisa menerima keputusan itu dengan kepala tertunduk. Rini tidak lagi merasa dendam atau marah, tetapi dia juga tidak lagi memiliki ruang untuk memaafkan Dimas. Dengan hati yang lega, Rini memulai hidup baru. Dia pindah ke apartemen kecil di kota, jauh dari kenangan buruk masa lalunya. Di sana, dia mulai menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana, seperti mengejar hobi lamanya melukis dan menjalin hubungan baru dengan teman-temannya. Dia juga mulai membuka diri untuk hubungan baru, meskipun ia tidak terburu-buru. "Aku akan mencintai diriku sendiri terlebih dahulu," kata Rini pada dirinya sendiri sambil tersenyum di depan cermin. Tak lama kemudian, Rini bertemu dengan seorang pria bernama Andi, yang merupakan teman lama Lina. Andi adalah seorang pria yang penuh perhatian dan sabar.
Mereka mulai menjalin hubungan secara perlahan, dan Rini merasa bahwa untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, dia bisa mempercayai seseorang lagi. Hubungan mereka tidak sempurna, tetapi Rini merasa nyaman karena Andi selalu mendukungnya tanpa menuntut apa-apa. Di akhir cerita, Rini berdiri di balkon apartemennya, menikmati matahari pagi dengan secangkir kopi di tangan. Hidupnya tidak lagi penuh dengan drama atau air mata, melainkan dengan ketenangan dan harapan baru. Dia menyadari bahwa meskipun perjalanan itu sulit, dia telah tumbuh menjadi wanita yang lebih kuat dan lebih bahagia. Akhirnya, aku bisa hidup untuk diriku sendiri, kata Rini dengan senyum yang penuh kebahagiaan.